Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, pada video kali ini kita akan mempelajari kalkulus 2 dengan materi teknik integral. Pada pembahasan materi teknik integral ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan mahasiswa yaitu Yusuf Rosyana Syakban dan saya sendiri yaitu Abi Rafdi Al-Khairi. Apa saja yang akan kami bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu adalah integral tak tentu, kemudian ada integral tertentu, integral substitusi, integral parsial, integral trigonometri, integral menghilangkan akar, integral fungsi rasional, bentuk integral tertentu, dan yang terakhir adalah integral tak wajar. Nah, itu adalah pembahasan materi beserta latihan atau contoh soal yang akan kami bahas pada video kali ini. Tanpa lama-lama, mari kita langsung saja masuk kepada video pemateriannya. Pada yang pertama ini, poin pertama itu adalah integral tak tentu. Jadi sebenarnya apa sih itu integral tak tentu itu? Jadi integral tak tentu adalah kebalikan daripada turunan, yang dimana integral tak tentu ini nantinya menyatakan keluaran fungsi yang memiliki turunan yang sama. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx tambah c. Setelah kita ketahui tadi apa itu integral tertentu, nah dalam integral tertentu ini ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah yang pertama yaitu adalah formula pangkat, yang dimana ketika integral x pangkat n dx, maka sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Setiap pangkatnya itu ditambah c dan kemudian pangkatnya juga turun, kemudian ditambah 1 kembali. Dan yang kedua ada kaidah formula logaritmik, di mana ketika integral 1 per x dx sama dengan ln x tambah c. Kemudian ada kaidah yang ketiga, formula eksponensial. Ketika integral pangkat x dx sama dengan pangkat x tambah c. Dan kaidah yang keempat yaitu adalah formula penjumlahan. Ketika ada integral fx tambah gx dx, maka nantinya akan dipecah menjadi dua, yaitu seperti sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Sama dengan kembali, yaitu fx tambah gx dan tambah c. Ini adalah kaidah yang kelima, yaitu formula perkalian. Di mana ketika ada integral n fx dx sama dengan n integral fx dx, yang dimana n-nya ini tidak boleh dari kata 0. Kemudian kaidah yang keenam adalah formula substitusi. Ketika integral fu du per dx dx sama dengan integral fu du sama dengan fu tambah c. Setelah kita ketahui dari pengertian integral, terus kemudian kaidah-kaidah integral tak tentu, maka kita coba untuk latihan soal. Dan ini adalah contoh soal daripada integral tak tentu, yang dimana ini termasuk ke dalam kaidah pangkat ya. Kaidah pangkat. Nah, di sini saya memiliki contoh soal integral x3 per 7 dx. Pertama, kita lakukan seperti pada tadi yang pertama dijelaskan oleh saya. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu pangkatnya dengan cara sebagai berikut. Integral x pangkat 3 per 7 dx sama dengan x 3 per 7 tambah 1 per 3 per 7 tambah 1 tambah c. Nah, untuk komplikasi eksponen dan penyebutnya bisa dilihat di bawah, dimana ketika 3 per 7 tambah 1, maka si 1 ini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Maka didapatlah 3 per 7 tambah 7 per 7 menghasilkan 10 per 7. Lanjut ke bagian atas kembali, itu sama dengan x 10 per 7 tambah 10 per 7 tambah c. Maka menjadi 7 per 10x pangkat 10 per 7 tambah c. Oke, halo teman-teman. Di sini saya Yusuf Rosyana Syakban akan memberikan penjelasan tentang integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Beda dengan integral tak tentu,
integral tertentu ini memiliki batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Selain itu, integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Selanjutnya, di sini ada kaidah integral tertentu. Nah, jadi di sini itu ada beberapa bentuk integral tertentu yang biasa ditemukan. Di antaranya itu di sini ada 4 dan sebenarnya itu masih ada banyak, tapi saya hanya menerangkan 4 saja karena 4 ini itu paling sering muncul atau paling sering dijadikan soal. Nah, di sini kalian bisa menghafalnya kalau kalian memiliki soal yang bentuknya itu seperti ini, dan kalian itu bisa langsung mengerjakannya atau bisa langsung disederhanakan gitu. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal. Ini merupakan salah satu contoh soal dari integral tertentu. Soalnya adalah integral yang memiliki batas bawah min 1, batas atas 2, dari 3x kuadrat min 2x plus 3 dx. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengintegralkannya seperti biasa. Dari 3x kuadrat min 2x plus 3 itu kita integralkan seperti biasa. Caranya, seperti yang sudah dijelaskan dalam integral tak tentu, itu caranya sama persis ya. Setelah kita integralkan, kita akan memiliki hasil atau mendapatkan hasil. Nah, hasilnya yaitu x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 3x. Karena ini integral tertentu, otomatis ini itu memiliki batas. Nah, batasnya itu kan batas bawah min 1 dan batas atas 2. Nah, batas-batas tersebut kita masukkan sebagai pengganti variabel x. Nah, yang pertama, kita masukkan batas atas terlebih dahulu, yaitu 2. 2 kita masukkan sebagai pengganti x, lalu dikurangi batas bawah, yaitu min 1. Min 1 kita masukkan sebagai pengganti x. Setelah kita hitung, kita kalkulasikan semuanya, dan kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 15. Setelah tadi kita membahas mengenai integral tak tentu dan integral tertentu, dan sekarang adalah integral substitusi. Nah, integral substitusi ini adalah metode atau cara untuk menyederhanakan integral yang bentuknya rumit dengan mengganti sebagian fungsi menjadi variabel baru. Ada integral substitusi yang merasionalkan. Pada metode ini, membahas integran yang muat tanda akar. Substitusi rasional merupakan substitusi yang dilakukan yang tujuannya itu untuk menghilangkan tanda akar. Nah, pada pasal ini, fungsi yang berada di bawah tanda akar dibatasi pada fungsi linear dan fungsi kuadrat. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke contoh soal pada integral substitusi ini. Nah, di sini saya ada contoh soal integral substitusi. Di mana contoh soalnya sebagai berikut, yaitu ada integral x cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita gunakan substitusi U dulu. Dengan misalnya, U sama dengan x kuadrat, yang dimana U ini adalah x dengan pangkat tertinggi. Dan kemudian du merupakan turunan daripada U, sehingga du ini adalah 2x. Dan dx-nya adalah 1/2 du. Terus kemudian kita substitusikan kembali ke dalam integral. Jadi integral x cos kuadrat x kuadrat dx sama dengan integral x per cos kuadrat u du sama dengan 1/2 integral 1 per cos kuadrat u du. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu nih integral. Dan kita juga tahu bahwa 1 per cos kuadrat u du merupakan sekant kuadrat. Nah, maka kita akan memiliki 1/2 integral sekant kuadrat u du, dan kemudian kita evaluasi integralnya yang tadinya sekant kuadrat menjadi tan. Maka kita memiliki 1 per tan u, dan kemudian kita substitusikan kembali nilai u-nya sehingga 1/2 tan x kuadrat tambah c. Dan itu adalah jawaban
penyelesaian daripada soal latihan ini. Terima kasih. Dan teman-teman, ini adalah contoh soal kedua pada integral substitusi, yang dimana terlihat ada akar daripada soalnya. Contoh soalnya adalah integral dx, x min akar x. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita lakukan substitusi terlebih dahulu. Misalnya, U, di sini harusnya akarnya, saya salah, tidak menambahkan akarnya. Jadi, akar x min 1, U pangkatnya sama dengan x, dan dx-nya 2U du. Kemudian kita substitusikan kembali ke dalam bentuk integral. Integral dx per x min akar x sama dengan integral 2u du per u kuadrat min u. Di sini juga saya sedikit lupa. Seharusnya di sini masih integral ya. Jadi di sini integral 2u per u min 1 du sama dengan integral 2 per u min 1 du. Terlihat di sini ada integral 2u du per u min 1, kita selesaikan menjadi 2, 2-nya kita keluarkan, dan integral du per u min 1 menjadi sama dengan 2 ln u min 1 tambah c, yang dimana kita substitusikan kembali ke variabel awal, yang dimana u sama dengan akar x, maka 2 ln akar x min 1 tambah c. Selanjutnya kita masuk ke materi integral parsial. Apa sih integral parsial itu? Pengintegralan parsial merupakan sebuah teknik di mana fungsi yang akan diintegralkan berasal dari perkalian dua buah fungsi dengan permisalan u sama dengan fx dan v sama dengan gx. Metode integral parsial memiliki bentuk integral u dv sama dengan uv min integral v du. Nah, ini itu merupakan sebuah rumus ya kalau misalnya kita melakukan integral parsial. Dengan keterangan u sama dengan fx du adalah turunan dari u. dv merupakan turunan dari v dan v merupakan gx. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal integral parsial. Nah, contoh soal di sini yaitu integral x cos x dx. Hal yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu dengan melakukan permisalan. Di sini kita melakukan permisalan u sama dengan x, du sama dengan dx, dv sama dengan cos x, dan v sama dengan sin x. Kenapa v-nya sin x? Karena integral dari cos x adalah sin x. dv ke v itu diintegralkan, sementara u ke du itu diturunkan. Setelah kita melakukan permisalan, kita langsung bisa menyelesaikannya. Dengan cara kita harus mengingat rumus integral parsial, di mana uv integral v du. Setelah kita melakukan pencatatan rumusnya, kita tinggal memasukkan permisalan-permisalan tadi ke yang sebenarnya gitu. Di sini u-nya bisa kita lihat yaitu x, v-nya yaitu sin x, integral, v-nya yaitu sin x lagi, dan du-nya yaitu dx. Maka kita peroleh x sin x integral sin x dx. Setelah kita memasukkan permisalan tersebut, kita bisa menyelesaikannya secara integral biasa. Dan di sini bisa kita lihat kita mendapatkan x sin x ditambah cos x ditambah c. Dari mana cos x? Cos x itu dari integral sin x ya teman-teman. Dan kenapa ditambahkan c? Karena c itu merupakan konstanta integrasi, di mana nilainya itu kita tidak tahu pastinya itu seperti apa. Integral trigonometri. Teknik ini mempelajari antiturunan, kebalikan dari turunan fungsi-fungsi trigonometri. Integral ini digunakan untuk mencari luas daerah, volume, atau fungsi asal dari fungsi-fungsi trigonometri yang telah diturunkan dengan menggunakan teknik dasar identitas trigonometri substitusi atau parsial. Tipe integralnya integral sin x, integral cos x. Nah, apabila
N ganjil, buatlah ke dalam bentuk sin X sin pangkat N tambah 1X cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, apabila N-nya genap, buat ke dalam bentuk 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Dan kita bisa lihat bentuk-bentuk integral trigonometri, ada kurang lebih ada 10-an. Pertama itu ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua ada sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X per 2. Kemudian ada cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X per 2. Kemudian ada kotangan kuadrat plus 1 sama dengan cosec kuadrat X. Kemudian ada tangan kuadrat X tambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Kemudian ada cos kuadrat 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ada sin A tambah B sama dengan sin A cos sin A cos min cos A sin B. Kemudian ada sin A min B sama dengan sin A cos tambah cos A sin B. Ada cos A tambah B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Itu adalah bentuk-bentuk integral trigonometri yang mungkin biasa digunakan. Bisa dilihat, ini adalah contoh soal integral trigonometri. Integral cos pangkat 5x dx, kita substitusikan terlebih dahulu. Misalnya, U sama dengan sin x, maka du-nya sama dengan cos x dx. Bagaimana cara penyelesaiannya? Setelah tadi kita substitusi, maka integralnya menjadi integral 1 min U pangkat 2 kuadrat du. Nah, kita ekspansi terlebih dahulu. Si 1 min U kuadrat du-nya menjadi integral 1 min 2 U kuadrat tambah U pangkat 4 du. Kemudian kita integralkan setiap sukunya menjadi U min 2 per 3 U pangkat 3 tambah 1 per 5 U pangkat 5. Nah, dan yang terakhir, kita substitusikan kembali dengan menggantikan U dengan sin X. Maka, jawabannya, sin X min 2 per 3 sin X pangkat 3 ditambah 1 per 5 sin X pangkat 5 tambah C. Itu adalah jawaban penyelesaian dari contoh soal ini. Selanjutnya adalah teknik untuk menghilangkan akar. Nah, caranya itu seperti apa? Atau definisinya itu bagaimana? Untuk menghilangkan akar adalah metode substitusi atau terutama trigonometri yang bertujuan menyederhanakan fungsi integran berbentuk akar. Jadi, jika kita memiliki sebuah integral yang memiliki akar, itu kan agak cukup rumit ya jika kita tidak menghilangkan akarnya terlebih dahulu. Maka dari itu, muncullah tata cara untuk menghilangkan akar tersebut. Agar lebih jelas, mari kita lihat sebuah contoh soal di sini. Di sini ada integral x dx per akar x ditambah 3. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada akar di mana kita itu tidak bisa menyelesaikannya secara langsung atau agak rumit jika kita selesaikan. Maka dari itu kita akan menghilangkan akarnya terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama itu kita memisalkannya dulu. Misalkan U sama dengan akar x ditambah 3. Maka U kuadrat sama dengan X ditambah 3. Dan X sama dengan U kuadrat min 3. Dan DX sama dengan 2U DU. Mungkin teman-teman nanya kenapa U kuadratnya sama dengan X ditambah 3. Nah, jadi jika ada suatu akar dan kita kuadratkan, maka akarnya itu akan hilang ya teman-teman. Dan kenapa X sama dengan U kuadrat min 3? Nah, ini itu cuma dipindahkan posisinya. Jadi U kuadratnya ditempatkan di setelah sama dengan dan X-nya ditempatkan di sebelum sama dengan. Nah, setelah kita melakukan permisalan, nah sekarang kita langsung masukkan permisalan itu ke dalam persamaan. Jadi integral x dx per akar x ditambah 3 sama dengan integral U kuadrat min 3 per U dikali 2
U DU. Nah, setelah kita memasukkan permisalan tersebut ke dalam persamaan, di sini duanya itu bisa kita keluarkan. Bisa kita keluarkan ke kiri ya, ke luar integral. Jadi sama dengan 2 integral U kuadrat min 3 2 U DU. Setelah ini kita langsung saja mengintegralkannya seperti biasa, sehingga kita dapat memperoleh hasil 2/3 U pangkat 3 min 6U ditambah C. Nah, setelah itu kita masukkan nilai aslinya, di mana U itu X ditambah 3. Nah, setelah kita memasukkan hasil nilai aslinya, nah kita itu telah menyelesaikan dan kita itu telah mendapatkan hasil akhirnya dari soal integral X dx per akar X ditambah 3. Integral fungsi rasional. Nah, pada teknik ini, integral fungsi rasional itu memecahnya menjadi pecahan-pecahan parsial yang lebih sederhana. Nah, teknik ini juga memfaktorkan penyebut menjadi faktor yang linear atau kuadrat, lalu mengintegralkannya kembali menggunakan logaritma atau inverse trigonometri. Ini adalah contoh soal integral fungsi rasional. Bisa dilihat contoh soalnya, yaitu integral 2 per 2x tambah 1 pangkat 3 dx. Pertama-tama kita gunakan substitusi yang tepat, yaitu dengan U sama dengan 2x tambah 1 dan du-nya sama dengan 2 dx dan dx-nya sama dengan du per 2 atau 1 per 2 du. Dan bagaimana cara penyelesaian soal ini? Pertama, kita substitusikan U dan dx-nya terlebih dahulu dengan integral 2 per 2x tambah 1 pangkat 3 dx sama dengan integral 2 per U kuadrat dikalikan du per 2 atau 1 per 2 du sama dengan integral U pangkat min 3 du. Nah, kita hitung selanjutnya kita hitung integral dari U pangkat min 3 terhadap U biasa. Dapatlah U pangkat min 2 per min 2 tambah C sama dengan min 1 per 2 U pangkat min 2 tambah C, dan kemudian kita substitusikan kembali si U-nya yang tadi 2x tambah 1 ke dalam hasil integralnya. Maka didapatlah min 1 per 2 2x tambah 1 akar 2 akar pangkat 2 tambah C. Mohon maaf, itu bukan akarnya, harusnya pangkat 2. Pangkat 2 tambah C. Dan itu adalah penyelesaian daripada integral fungsi rasional. Selanjutnya kita masuk ke materi bentuk integral tak tentu. Jadi, integral dikatakan tak tentu jika yang pertama muncul pada operasi limit, dan ini yang paling penting, yaitu yang kedua hasil substitusi menghasilkan 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga kali 0, 0 kali tahingga, 1 kali tahingga, dan sebagainya. Bentuk integral tak tentu ini bisa diselesaikan dengan manipulasi limit atau dengan kita melakukan teorema L'Hopital. Dan bentuk integral tak tentu ini bisa menghasilkan nilai tertentu atau yang disebut konvergen dan divergen, teman-teman. Nah, di sini ada bentuk integral tak tentu. Salah satunya adalah bentuk tak tentu limit. Misal nih, kita punya sebuah lim X mendekati 0 sin X per X. Jika kita langsung mensubstitusikan 0 sebagai pengganti X, yaitu maka jadi sin 0 per 0, di mana hasilnya itu akan jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini disebut dengan integral tak tentu, teman-teman. Bisa kita baca di bawah, yaitu bila masing-masing titik limit disubstitusikan, semua menghasilkan bentuk 0 per 0. Tetapi nilai limit 3 soal tersebut berbeda-beda, sehingga disebut tak tentu. Nah, bentuk integral tak tentu tersebut bisa kita selesaikan dengan aturan L'Hopital 1. Dengan misalkan,
limit X mendekati A, fx sama dengan limit X mendekati A, gx sama dengan 0. Bila limit X mendekati A, f aksen X per g aksen X ada, boleh tak hingga, maka limit X mendekati A, fx per gx sama dengan limit X mendekati A, f aksen X per g aksen X. Selain aturan L'Hopital 1, di sini saya akan mengenalkan bentuk tak tentu 0 dikali tak hingga. Bentuk ini diubah jadi bentuk 0 per 1 per tak hingga atau tak hingga per 1 per 0. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari bentuk tak tentu. Di sini soalnya adalah limit X mendekati 0 sin X min X per X pangkat 3. Jika kita melakukan substitusi 0 sebagai pengganti X, maka kita akan memperoleh hasil, yaitu 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini bukanlah hasil ya, teman-teman. Ini itu adalah sebuah tanda jika kita itu harus menggunakan aturan L'Hopital, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal limit tersebut menggunakan aturan L'Hopital. Di sini soalnya itu limit X mendekati 0 sin X per X pangkat 3. Jika kita mensubstitusikan secara langsung, kita akan mendapat 0 per 0 ya teman-teman, seperti yang sudah tadi saya bahas. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan L'Hopital, di mana si sin X min X per X pangkat 3-nya itu kita turunkan. Turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari min X adalah min 1, dan turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Nah, kita udah punya nih sebuah hasil dari L'Hopital, yaitu limit X mendekati 0, cos X min 1 per 3X pangkat 2. Sekarang coba kita substitusikan 0 sebagai pengganti X. Berarti cos 0 min 1 per 3 kali 0 pangkat 2. Dan ternyata hasilnya itu masih 0 per 0. Jika hasilnya masih 0 per 0, maka kita akan pakai lagi aturan L'Hopital. Oke, kita langsung turunkan lagi. Turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari min 1 yaitu 0 ya, habis teman-teman. Terus turunan dari 3X pangkat 2 yaitu 6X. Kita udah punya nih turunan lagi yang baru, yaitu min sin X per 6X. Oke, kita coba lagi nih. Kita masukkan 0 sebagai pengganti X. Berarti min sin 0 per 6 dikali 0. Dan ternyata hasilnya masih 0 per 0, teman-teman. Jika kita masih memperoleh hasil 0 per 0, jadi kita itu harus melakukan L'Hopital lagi atau kita harus menurunkannya lagi. Nah, kita turunkan lagi jadi min sin X turunannya adalah min cos X per 6X turunannya yaitu 6 ya teman-teman. Nah, kita udah memperoleh hasil yang baru nih, yaitu limit X mendekati 0 min cos X per 6. Sekarang kita substitusikan 0 sebagai pengganti X. Berarti min cos 0 per 6. Min cos 0 itu yaitu min 1 ya teman-teman. Berarti kita peroleh hasil min 1 per 6. Nah, di sini itu hasilnya udah bukan 0 per 0 lagi. Maka bentuk tan tentu ini sudah bisa kita selesaikan. Nah, kesimpulannya yaitu limit X mendekati 0 sin X min X per X pangkat 3 yaitu min 1 per 6 teman-teman. Kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu integral tak wajar. Nah, dalam mendefinisikan integral tentu sebagai limit jumlah, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu adalah ketika batas pengintegralan berhingga. Misalnya, dari A ke B dengan A dan B-nya itu merupakan bilangan real tertentu. Kemudian yang kedua, integran fx-nya berhingga, jadi bukan menuju gitu pada selang AB. Jika paling kurangnya itu salah satu syarat di atas itu tidak boleh atau tidak dipenuhi, maka integral tentu disebut dengan integral tak wajar. Nah, kemudian ada jenis-jenis integral tak wajar. Pertama itu
integral tak wajar dengan batas pengintegralan. Misalnya, integral dari A sampai B. Nah, yang kedua itu adalah integral tak wajar dengan integran. Misalnya, fungsi menuju dalam atau satu selang integral. Jadi, di sini adalah integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Nah, bila limit pada ruas kanan ada dan bernilai berhingga, maka integralnya itu disebutkan konvergen ke nilai limit tersebut. Nah, sedangkan bila limitnya tidak ada nilainya atau nilainya itu menuju tak hingga, maka disebut dengan divergen. Kemudian ada integral tak wajar dengan integran tak hingga. Nah, merupakan integral tak wajar ini mengapa? Sebab fx-nya itu sama dengan 1 per x kuadrat, yang dimana merupakan fungsi yang positif. Sehingga hasil integralnya itu harus positif juga. Ini itu disebut gak wajar atau tidak wajar karena fx-nya tidak terdefinisi dx sama dengan 0, di mana elemennya min 2,1. Nah, sedangkan integral tak wajar seperti ini disebut dengan integral tak wajar jenis 2. Perhitungannya tidak dapat langsung menerapkan teorema dasar yang pertama. Ini adalah contoh soal dan pematerian terakhir, yaitu integral bentuk tak wajar. Terlihat pada contoh soal, ada soal integral 1 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat dx. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, yang pertama itu kita tentukan integral tertentu dari fungsi tersebut seperti ini. Integral dari 1 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat dx sama dengan integral x pangkat min 2 dx sama dengan x min 1 per min 1 ditambah c sehingga menjadi sama dengan min 1 per x tambah c. Setelah kita menentukan integral tertentu dari fungsinya, dari fungsi tersebut, maka kita hitung integral tentu dengan batas atas. Batas atasnya itu yang tak hingga dan batas bawahnya 1. Sehingga integral 1 sampai tak hingga dari 1 per x kuadrat dx sama dengan limit b menuju tak hingga dari integral dari 1 menuju b 1 per x kuadrat dx sama dengan limit b menuju tak hingga min 1 per x. Nah, setelah itu kita evaluasi batas atas dan batas bawah. Sehingga limit b menuju tak hingga min 1 per b min 1 per 1 sama dengan limit b menuju tak hingga min 1 per b tambah 1. Kemudian kita hitung limit ketika b-nya itu mendekati tak hingga. Maka limit b menuju tak hingga min 1 per b tambah 1 sama dengan min 0 tambah 1, maka hasilnya adalah 1. Itu adalah penyelesaian penugasan dari saya. Terima kasih. Selesai sudah video pembahasan kami mengenai teknik pengintegralan. Nah, bagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mampir dan nonton pada video pembahasan materi ini. Dan juga saya ingin mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya apabila pada pembahasan materi kali ini berserta penjelasan pada contoh soal itu sedikit kurang jelas atau bertele-tele. Terutama di bagian saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila juga ada kata yang memang kurang berkenan untuk didengar, saya ucapkan juga permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya, Abi Rafdi Al-Khairi, beserta rekan mahasiswa saya, Yusef Rosjana Syaban, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Bye-bye.